Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halim Zainuddin, NIM 118111004 dari Universitas Komarudin Gresik, angkatan 2018. Di sini saya diberi tugas dari dosen Pak Ririn dengan mata kuliah pengendalian dan penjamin mutu. Dan di sini saya akan mereview jurnal perbaikan kualitas ikan bandeng dengan pendekatan Seven Tool di tempat pelelangan ikan lumpur Gresik. Kita masuk ke pendahuluan. Gresik merupakan kota yang sebagian besarnya merupakan lahan pertanian, yaitu meliputi subsektor pertanian pangan, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor perkebunan. Subsektor perikanan merupakan subsektor yang memiliki produksi yang cukup besar. Setelah subsektor pertanian pangan, pada tahun 2014, subsektor pertanian pangan memiliki produksi terbesar di Gresik sebesar 393.802,02 ton, dan subsektor perikanan memiliki produksi sebesar 113.464,18 ton. Data dari Badan Pusat Statistik 2015. Para petani budidaya ikan khususnya di Kota Gresik sebagian besar membudidayakan ikan bandeng karena intensitas kehidupan pada ikan bandeng sangatlah tinggi dan mudah untuk dibudidayakan, baik di air payau atau air asin. Hasil dari budidaya ikan bandeng akan dijual ke tempat pelelangan ikan. Lumpur Gresik salah satunya. Tempat penjualan yang hasil ikannya dari petani tambak. Di tempat pelelangan ikan TPI, Lumpur Gresik mempunyai masalah mengenai kecacatan ikan bandeng. Dengan beberapa jenis cacat pada ikan bandeng dapat dilihat dari grafik sebagai berikut. Bisa dilihat, gambar 1 adalah persentase kecacatan ikan bandeng. Di Kota Gresik ada tradisi berjualan bandeng atau yang biasa dikenal dengan sebutan pasar bandeng di Gresik. Biasa dilakukan setiap menjelang Lebaran. Tahun ini ajang yang ditunggu-tunggu para warga Gresik dan petani tambak tersebut diselenggarakan pada Senin hingga Rabu malam yang tepatnya tidak jauh dari tempat pelelangan ikan TPI Gresik. Untuk edisi kali ini ada puluhan pedagang yang coba mengais rezeki dari berjualan ikan bandeng. Bandeng yang dijual bervariasi, mulai yang berukuran kecil, sedang hingga yang menjadi idola, bandeng berukuran besar. Bandeng yang dijual tidak hanya berasal dari tambak petani ikan di wilayah Gresik. Mereka berjajar rapi dalam stand berukuran 1 kali 1,5 meter yang disediakan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindak Kabupaten Gresik. Tempatnya di depan pasar tradisional Gresik di Jalan Raya Saman Budi hingga di sebagian Jalan Raya Gubernur Suryo. Saya sendiri sudah beberapa kali jualan bandeng dalam rangka pasar bandeng ini. Hasilnya cukup lumayan karena orang-orang biasa beli bandeng untuk disajikan pada hari raya Lebaran nanti, ujar salah satu pedagang. Pada acara ini, harga bandeng bervariasi. Bandeng termurah yang berbobot 1 kilo dihargai 45.000 sampai 60.000. Bandeng 2 kilo dijual 110.000 sampai 120.000 dan bandeng 3 kilo seharga 180.000 sampai 190.000. Apalagi pembeli juga membutuhkan bandeng-bandeng tersebut sebagai sajian di hari raya Idul Fitri nanti.
Pada gambar 2, di sini ada kondisi ikan bandeng. Dapat dilihat kondisi ikan bandeng tersebut mengalami kerusakan atau penurunan kualitas secara fisik, yaitu warna mata ikan merah, sisi ikan tidak lengkap, dan ini akan mempengaruhi harga jual ikan bandeng tersebut. Dan kesegaran ikan bandeng juga mengalami penurunan. Ini haruslah diperhatikan baik pembudidayakan ikan bandeng dan juga penjual ikan bandeng, agar perlu diperhatikan mengenai perlakuan ikan atau pengolahan ikan bandeng tersebut. Untuk memperkecil tingkat kecacatan ikan bandeng, maka diperlukan perhatian supaya tidak terjadi kecacatan ikan bandeng. Dan penelitian ini berguna bagi petani tambak supaya menghasilkan kualitas ikan bandeng yang fresh atau segar dari petani tambak akan mendapatkan harga yang baik. Kualitas dapat diartikan dari dua perspektif, yaitu dari sisi konsumen dan sisi produsen. Namun pada dasarnya, konsep dan kualitas sering dianggap sebagai kesesuaian, keseluruhan ciri-ciri atau karakteristik suatu produk yang diharapkan oleh konsumen. Untuk memperbaiki masalah yang berada di tempat pelanggan ikan TPI lumpur Gresik menggunakan metode 7 tool adalah alat uang digunakan untuk menganalisis suatu kecacatan produk. Alat bantu mengendalikan kualitas yaitu ada 7. Yang pertama, lembar pemeriksaan atau check sheet. Yang kedua, diagram sebar atau yang disebut scatter diagram. Yang ketiga, diagram sebab akibat atau fishbone. Yang keempat, diagram Pareto analisis. Yang kelima, stratifikasi atau flowchart. Yang keenam, histogram. Yang ketujuh, peta kendali atau control chart. Dan akan dilanjutkan dengan metode root cause analysis untuk perbaikan kecacatan pada ikan bandeng di tempat pelelangan ikan TPI lumpur Gresik. Menurut Juchan, root cause analysis merupakan suatu metodologi untuk mengidentifikasi dan mengoreksi sebab-sebab non-fungsional. Metode root cause analysis sangat berguna untuk menganalisis suatu kegagalan sistem tentang hal yang tidak diharapkan yang terjadi. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Kita masuk ke metode. Metode penelitian ini terdiri dari tahapan proses penelitian atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian, atau tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar 3 adalah gambar flowchart penelitian. Tahap identifikasi awal yang dimulai dari start, perumusan masalah yang dilanjutkan, penentuan tujuan penelitian yang dilanjutkan secara bersamaan, ada studi pustaka. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, metode 7 tool. Dan yang satunya lagi dan studi lapangan. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Yang kedua, memahami aliran proses produksi. Dan dilanjutkan pada tahap pengumpulan data. Ada 2, data primer dilakukan dengan wawancara dan diskusi. Adapun data sekunder, yang pertama sejarah perusahaan, yang kedua proses produksi, yang ketiga aliran informasi,
Yang keempat, aliran fisik. Dilanjutkan pada pengolahan data. Yang pertama, uji kecukupan data. Yang kedua, penggunaan metode 7 tool. Yang ketiga, perbaikan root cause analysis. Dan tahap kesimpulan dan saran, kemudian finish. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji kecukupan data. Perhitungan uji kecukupan data dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan ketelitian 5%. Adapun rumusnya, N aksen sama dengan 40 akar N sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 akar 2 lalu dibagi sigma X1 sigma XI. Jadi diketahui 40 akar 20 dikali 3.160.800 pangkat 2 dikurangi 7.920 pangkat 2 dan dibagi 7.920 sama dengan 0,04. Karena N aksen kurang dari N, maka dapat dikatakan telah mencukupi. Yang selanjutnya adalah flowchart. Flowchart adalah diagram alir proses penangkapan ikan bandeng sebelum dijual ke tempat pelanggan. Dijual ke tempat pelelangan ikan TPI Gresik. Yang pertama, menyiapkan jaring hitam yang mempunyai diameter lubang masing-masing 1 meter, masing-masing 1 mm, dan berukuran sesuai dengan panjang lahan petani budidaya ikan bandeng. Selanjutnya, memperkecil gerak ikan bandeng dengan cara menggiring ikan tersebut. Selanjutnya, diarahkan masuk ke tempat kurungan atau jaring warna hitam yang berukuran panjang kurang lebih 5 meter dan lebarnya kurang lebih 1,5 meter. Ukuran tersebut disesuaikan jumlah ikan. Selanjutnya, setelah ikan bandeng masuk ke dalam gusuran, ikan dipindahkan ke dalam terpal menggunakan seser. Selanjutnya, setelah ikan mati, maka ikan akan dilakukan proses penyortiran sesuai dengan size. Dimasukkan ke dalam keranjang sesuai dengan size, kemudian di atas keranjang dikasih es batu supaya ikan tetap segar. Selanjutnya dilakukan pengantaran menggunakan mobil ke tempat pelelangan ikan TPI Gresik, dilakukan penimbangan di TPI Gresik, dan transaksi jual beli ikan bandeng. Yang selanjutnya adalah check sheet. Dilihat dari tabel 1, pengamat melakukan pengamatan dalam 4 bulan, dan dalam 1 bulan masing-masing ada 5 pengamatan. Di tabel ada jumlah bobot bandeng per keranjang, isi persatuan di keranjang, jenis cacat per ekor, total cacat, total tidak cacat, dan presentasi cacat. Jadi saya ambil contoh pada tanggal 1 April, jumlah bobot per keranjang seberat 60 dan isi persatuan ikan bandeng di keranjang sebanyak 360. Dari 360 bandeng, terdapat jenis cacat sisi ikan tidak lengkap ada 101 dan jenis cacat warna mata ikan merah ada 4 dan jenis cacat pada insan ikan putih pucat ada 1. Total cacat sebanyak 106 dan total tidak cacat ada 25, 4 bandeng. Dan persentase cacatnya 4,311. Jadi pada diagram check sheet adalah
data pengamatan yang dilakukan di lapangan. Yang selanjutnya adalah diagram histogram. Diagram histogram itu digunakan untuk melihat jenis kecacatan yang sering muncul pada produk bandeng. Dapat dilihat pada histogram mengenai jenis dan jumlah cacat yang dialami pada ikan bandeng, yaitu 2.252 ekor ikan bandeng mengalami cacat sisik ikan tidak utuh, dan 111 ekor ikan insang warna putih pucat, dan 96 ekor ikan cacat warna mata ikan merah. Untuk mencari hasil UCL dan LCL, yang pertama kita harus membagi jumlah dari total jenis kecacatan sisik ikan dengan jumlah pengamatan. Jadi diketahui 2.252 dibagi 20 sama dengan 112,6. Hasil UCL-nya 112,6 ditambah 3 akar 112,6 sama dengan 100 sama dengan 144,43, dan hasil LCL-nya 112,6 dikurangi 3 akar 112,6 sama dengan 80,76. Dapat dilihat dari gambar 6, garis tebal patah-patah yang bagian bawah adalah LCL terletak pada nilai 57,89, dan yang bagian atas adalah UCL terletak di nilai 167,31. Garis tipis patah-patah bagian bawah adalah LSPAD terletak di nilai 80,76, dan yang atas adalah USPAD dinilai 144,43, dan garis tebal lurus adalah average dengan nilai 112,60. Selanjutnya adalah diagram scatter. Diagram tersebut dapat dilihat jelas bahwa bentuk sebaran masih memiliki kolerasi atau hubungan pola yang positif, maka dapat diagram tersebut memiliki hubungan. Selanjutnya diagram Pareto. Di sini ada tabel 2, perhitungan persentase dan persentase kumulatif. Tabel ini menjelaskan jumlah cacat ikan bandeng dan nilai persentase kumulatif yang akan digunakan untuk pembuatan diagram Pareto. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dibuat diagram Pareto sebagai berikut. Gambar 8 adalah jenis kecacatan ikan bandeng dominan. Dapat dilihat cacat dominan adalah sisik ikan tidak lengkap dengan nilai 91,582%, warna mata ikan merah 3,904. Selanjutnya adalah diagram fishbone, hubungan sebab akibat. Maka yang dapat diketahui cacat dominan ikan bandeng yaitu sisik ikan tidak utuh. Dengan menggunakan diagram sebab akibat, keempat faktor kecacatan menggunakan fishbone tersebut adalah man atau manusia, material atau produk, environment atau lingkungan, proses atau proses produksi. Perbaikan analisis, root cause analysis. Analisis perbaikan dilakukan pada key performance indicator yang masuk kategori cacat yang paling tinggi, yaitu sisik ikan tidak utuh, karena dapat menyebabkan kecacatan ikan bandeng di tempat pelelangan ikan TPI Gresik. Dan dapat dilihat dari hasil diagram fishbone, ada 4 faktor mempengaruhi sisik ikan bandeng yang tidak utuh. Bisa kita lihat dari tabel 3. Faktor material, permasalahannya mudah mengelupas. Key performance indikatornya perlunya perhatian. Perbaikannya memberikan tempat yang sesuai agar tidak mudah mengelupas.
Permasalahan material yang kedua memerlukan perlakuan khusus pada ikan bandeng, khususnya pada sisi ikan bandeng. Indikatornya peningkatan fasilitas untuk ikan bandeng. Perbaikannya dengan cara memberikan tempat, yaitu terpal sebelum ikan mati, setelah itu dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat oleh bambu. Faktor yang kedua, manusia. Bermasalahannya adalah kurangnya perhatian pada saat penangkapan ikan bandeng. Indikatornya peningkatan pemahaman untuk penangkapan ikan bandeng. Perbaikannya memberikan pemahaman pada petani budidaya ikan bandeng. Jika ikan bandeng masih hidup, tidak boleh dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari bambu. Permasalahan yang kedua dari kurangnya fokus pada saat pengepakan ikan bandeng. Indikatornya peningkatan fasilitas. Perbaikannya memberikan fasilitas pada saat penangkapan ikan bandeng berlangsung seperti air minum, makanan kepada orang yang akan melakukan penangkapan ikan. Yang ketiga adalah lingkungan. Medan yang ditempuh tidak menentu atau jarak lahan petani budidaya ikan bandeng menyebabkan waktu pengiriman lama ke tempat pelelangan ikan TPI Gresik. Indikatornya penangkapan ikan dilakukan dipercepat. Perbaikannya datang lebih awal dan penyelesaian dipercepat pada saat penangkapan ikan bandeng berlangsung, sehingga dapat mempercepat kedatangan di tempat pelelangan TPI Gresik. Yang keempat adalah proses. Permasalahannya yang pertama, kurangnya pengawasan pada saat perpindahan dari gusuran ke terpal. Indikatornya peningkatan arahan. Perbaikannya dipertegas lagi ke petani yang akan melakukan penangkapan ikan bandeng untuk menyiapkan tempat pemanenan. Yang kedua, permasalahan dari proses adalah penggunaan alat yang bervariasi, yaitu seser terbuat dari senar dan terbuat dari nilon. Indikatornya peningkatan pemahaman untuk pemakaian alat. Perbaikannya, alat yang digunakan sebaiknya seser yang terbuat dari nilon karena strukturnya lembut daripada terbuat dari senar yang keras strukturnya. Kesimpulan dan saran. Dari pengumpulan data di atas dengan metode 7 tool dan root cause analysis, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan, yaitu pada dataset dapat dilihat terjadi jenis kecacatan ikan bandeng, khususnya pada sisi ikan bandeng yang mengalami cacat yang paling tinggi, yaitu 2.252 ekor ikan bandeng. Cacat insan ikan warna putih pucat sebanyak 111 ekor ikan bandeng. Cacat warna mata ikan merah sebanyak 96 ekor ikan bandeng. Dan melihat tabel root cause analysis memberikan pemahaman, pengarahan, pengertian, dan metode penangkapan pada petani budidaya ikan bandeng mengenai pentingnya kualitas yang harus melalui proses yang sesuai di tempat pelelangan ikan TPI Lumpur Gresik. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.